Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, kali ini kita akan melanjutkan membuat video yang berhubungan pada wawasan-wawasan keislaman. Perlu kita sampaikan bahwa wawasan-wawasan yang kita sampaikan dan yang akan kita sampaikan itu satu materi dengan materi lain saling berkaitan, saling berhubungan. Oleh sebab itu, ya kita anjurkan pada kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu-ibu, supaya tetap atau terus menonton video-video yang kita buat ini. Ya paling tidak menambah wawasan keislaman kita, dan kalau memungkinkan sekaligus untuk merombak cara berpikir kita dari cara berpikir yang subjektif kepada cara berpikir yang objektif. Nah, itu himbauan kita. Nah, untuk kali ini kita akan menyampaikan wawasan tentang Shiratal Mustaqim. Nah, istilah Shiratal Mustaqim ini sudah tidak asing lagi bagi kita umat Islam. Sejak kita kecil sampai kita dewasa, kita sudah sering mendengar istilah Shiratal Mustaqim ini. Nah, sebelum kita menyampaikan wawasan tentang Shiratal Mustaqim ini, kita terlebih dahulu melihat beberapa pendapat, yaitu para sahabat-sahabat Rasul dan beberapa ulama tentang pengertian Shiratal Mustaqim ini. Salah satu sahabat Rasul, yaitu Ali bin Abi Thalib, mengatakan bahwa Shiratal Mustaqim itu kitabullah, kitab Allah. Nah, kitab Allah itu ada beberapa kitab seperti Taurat, Injil, Zabur, Quran. Itu kitab Allah yang diwahyukan oleh Allah. Nah, menurut Ali bin Abi Thalib, bahwa Shiratal Mustaqim itu kitabullah, kitab Allah. Nah, kemudian menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Hasan, bahwa menurut mereka Shiratal Mustaqim itu syariat Islam. Syariat Islam. Nah, kemudian menurut Abu Saleh dari sahabat Ibnu Abbas dan Mujahid adalah jalan petunjuk menuju ajaran Allah. Shiratal Mustaqim ini jalan menuju mendapatkan ajaran Allah, petunjuk ajaran Allah. Nah, kemudian
Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Shiratal Mustaqim katanya adalah jalan yang jelas. Jalan yang jelas dengan gamblang yang mampu mengantarkan manusia menuju jannah dengan mengenal kebenaran dan mengamalkannya. Jadi jelas, gamblang menurut Syekh Abdurrahman. Jelas, gamblang menuju jannah dengan kebenaran, dengan mengenal kebenaran, yaitu memahami kebenaran yang hak, yaitu yang datang dari Allah, yaitu kitabullah tadi, dan mengamalkannya. Itulah Shiratal Mustaqim. Menurut Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah menjelaskan Shiratal Mustaqim itu adalah Islam, Quran, dan Sunnah Rasul. Itu menurut Syekh Shalih Fauzan. Sebab karena katanya mengantarkan kepada Allah. Sedang Shiratal Mustaqim maknanya jalan yang tidak bengkok, lurus, jelas, dan tidak akan tersesat orang yang melaluinya. Jadi menurut Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah bahwa Shiratal Mustaqim itu Islam, Quran, dan Sunnah Rasul. Siapa yang melaluinya katanya tidak akan tersesat. Nah, itulah beberapa pendapat para sahabat dan para ulama. Nah, beberapa pendapat ulama dan sahabat Rasul ini tidak ada yang bertentangan. Tidak ada yang bertentangan. Bahkan saling mendukung. Nah, bahkan di kalangan umat Islam ada juga yang berpendapat bahwa Shiratal Mustaqim itu bagaikan rambut yang dibelah 7. Sangat halus. Kalau rambut saja sudah halus, dibelah 7 lagi, luar biasa halusnya itu. Itulah Shiratal Mustaqim. Namun pendapat ini kita tidak jumpai landasannya atau dalilnya. Tapi bukan, bisa juga dibenarkan. Tapi itu sebagai perumpamaan. Mungkin para ulama membuat pengertian Shiratal Mustaqim itu sebagai perumpamaan. Artinya apa? Untuk mencapai kehidupan jannah itu tidak mudah. Karena ada istilah bagaikan rambut dibelah 7. Artinya mendapatkan kehidupan jannah itu tidak gampang, tidak mudah. Sangat sulit. Perlu perjuangan, perlu usaha, perlu kerja keras untuk mendapatkan kehidupan jannah itu. Karena materi-materi sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa di dalam Islam itu untuk mencapai suatu keselamatan tadi, perdamaian tadi, kehidupan jannah tadi, itu ada tahapan-tahapan yang dilalui sistematika Islam tadi. Mulai dari sikap iman dulu, kemudian ada pembinaan yang berkesinambungan mulai dari syahadatain sampai hajj. Nah, barulah
tercapai satu kehidupan yang menyelamatkan tadi, mendamaikan tadi. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya kalau dikatakan pun Shiratal Mustaqim itu bagaikan rambut dibelah 7, tapi itu sekedar perumpamaan. Nah, untuk itu selanjutnya coba kita lihat pengertian Shiratal Mustaqim menurut Al-Quran. Nah, pertama kita lihat dulu Shiratal Mustaqim ini secara bahasa. Ini ada dua kalimat, sirat dan mustaqim. Sirat itu jalan. Jalan ya, yang akan dilalui. Biasanya jalan itu akan dilalui. Kalau kita menuju ke satu tempat ada jalannya. Nah, kemudian persamaan sirat ini di dalam Al-Quran ada seperti torik. Torik itu jalan. Kemudian sabil itu juga jalan. Sementara mustaqim berasal dari kalimat koma yakomu, memiliki pengertian tegak, berdiri, lurus, kokoh, kuat, tangguh. Bisa berdiri, tegak, lurus, kokoh, kuat, tangguh. Itulah pengertian mustaqim. Jadi kalau kita hubungkan Shiratal Mustaqim itu adalah jalan yang lurus, jalan yang kokoh, jalan yang tangguh, atau jalan yang kuat. Itulah Shiratal Mustaqim. Nah, istilah Shiratal Mustaqim ini sendiri bisa kita lihat di Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang tangguh, ke jalan yang kokoh. Surat Al-Fatihah. Nah, kemudian mana itu Shiratal Mustaqim menurut Al-Quran? Coba lihat Quran surat Al-Zukhruf surat 43 ayat 43. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Berpegang teguhlah engkau Muhammad kepada apa yang telah diwahyukan kepadamu. Apa yang diwahyukan kepadamu, kepada Muhammad? Kan Quran yang diwahyukan kepada Muhammad. Jadi kalau kita tafsirkan, berpegang teguhlah engkau Muhammad kepada yang diwahyukan kepadamu, yaitu Quran. Sesungguhnya engkau telah berada di atas Shiratal Mustaqim. Engkau telah berada di jalan yang lurus. Engkau telah berada di jalan yang tangguh, kokoh. Nah, dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa Shiratal Mustaqim itu adalah Al-Quran itu sendiri bagi kita sekarang. Nah, tidak bertentangan apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib tadi, bahwa Shiratal Mustaqim itu adalah kitabullah. Sama. Sekali lagi bahwa yang dikatakan Shiratal Mustaqim itu adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian
eksistensi Shiratal Mustaqim, keberadaan Shiratal Mustaqim. Untuk apa Shiratal Mustaqim ini keberadaannya? Coba kita lihat Quran surat 36 ayat 61, yaitu surat Yasin, surat 61. Wa anik buduni haja sirotim mustaqim. Wa anik buduni, wa anik buduni, beribadahlah atau beraktivitaslah menurut ajaranku. Sesungguhnya itulah Shiratal Mustaqim. Jadi istilah ibadah ini tidak semata-mata diartikan sifatnya ritual, seperti sholat formal, seperti saum atau puasa. Tidak semata-mata seperti itu. Apa saja aktivitas kita, asal motifnya atau latar belakangnya atau niatnya karena Allah dan ajarannya, maka diartikan itu ibadah. Umpamanya kita kasih contoh, nikah juga ibadah, bekerja mencari nafkah anak istri juga ibadah, menyekolahkan anak-anak ibadah, bersedekah ibadah, mengasih makan anak yatim, orang miskin juga ibadah. Jadi bisa diartikan ibadah itu aktivitas, atau bisa diartikan suatu peristiwa yang motifnya karena Allah. Jadi eksistensi Shiratal Mustaqim itu kita katakan tadi, menurut ayat tadi Shiratal Mustaqim Quran, bahwa Quran itu menjadi kita ibadahkan, kita laksanakan, kita aktivitaskan dalam kehidupan kita. Itulah eksistensi Shiratal Mustaqim, keberadaannya. Kemudian kita lihat Quran, juga Quran surat 43 ayat 64. Innallaha huwa rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya Allah Dia adalah pembimbingku dan pembimbing kalian. Pak buduhu, maka beribadahlah, beraktivitaslah menurut ajarannya. Sesungguhnya engkau telah berada di jalan atau Shiratal Mustaqim, bahwa itulah Shiratal Mustaqim. Jadi kalau kita beribadah menurut ketentuan ajaranmu Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka itulah Shiratal Mustaqim. Artinya kita sudah menjalani Shiratal Mustaqim. Nah, selanjutnya fungsi Shiratal Mustaqim ini apa? Pada materi yang lalu kita sudah sampaikan. Kalau kita lihat di Quran surat Yunus ayat 25, bisa dijelaskan, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyeru kamu, mengajak kita ke dalam atau ke suatu kehidupan yang saling selamat menyelamatkan. Darussalam, suatu negeri yang menyelamatkan. Dan Allah akan menunjuki orang atau siapa yang berkehendak kepada Shiratal Mustaqim.
Jadi fungsi Shiratal Mustaqim ini adalah untuk menyelamatkan manusia, atau untuk membangun suatu negeri yang saling selamat menyelamatkan, mendamaikan dan mensejahterakan. Itulah fungsi Shiratal Mustaqim. Nah, kemudian persamaan istilah Shiratal Mustaqim ini juga ada dalam Al-Quran, yaitu Shiratal Mustaqim, Thoriqom Mustaqim, ya. Thoriqom Mustaqim, jalan yang tangguh, jalan yang lurus. Kemudian sama dengan Sabilillah, jalan Allah. Nah, itulah pengertian Shiratal Mustaqim. Nah, bagi kita umat Islam, khususnya umat manusia pada umumnya, kalau memang kita berkehendak kepada suatu kehidupan yang mendamaikan, mensejahterakan, atau menyelamatkan, atau kehidupan jannah kelak di akhirat, maka jalan menuju ke sana adalah Shiratal Mustaqim. Kalau kita mengambil jalan di luar itu, tidak ada jaminan untuk memasuki suatu kehidupan jannah. Bahkan bisa-bisa jalan yang kita tempuh di luar Shiratal Mustaqim ini akan mendapatkan suatu kehidupan yang mencelakakan, ya, yang akan menghancurkan kita. Coba kita perhatikan surat 37 ayat 23. Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Di luar ajaran ilmu Allah, jalan yang mereka tempuh, kata Allah, adalah jalan menuju kepada neraka, jalan menuju kepada kehancuran. Apa saja? Contohnya seperti umpamanya konsep liberal, konsep komunis, jalan itu kata Allah, karena itu bukan dari Allah, ya, akan menuju satu kehidupan jahim, satu kehidupan neraka, atau satu kehidupan yang menghancurkan. Nah, sebaliknya, kalau kita lihat Quran surat 6 ayat 153, Allah menjelaskan, dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah jalan yang lurus, maka sebab itu ikutilah dia. Dan jangan kamu ikuti jalan di luar itu, yang akan mengakibatkan kalian bercerai-berai dari jalan Shiratal Mustaqim. Artinya, kalau kita mengikuti di luar ajaran ilmu Allah ini, kata Allah, kita akan bercerai-berai, berpecah belah. Jadi terjadinya perpecah belahan di umat Islam itu pasti karena memang umat Islam tidak lagi mengikuti Shiratal Mustaqim ini. Nah, untuk menghindari berpecah belah tadi, bercerai-berai tadi, maka ikutilah Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang tangguh,
jalan yang kokoh, yang tidak bisa ditandingi. Nah, demikian sebagai wawasan bagi kita tentang Shiratal Mustaqim. Jadi bagi kita dengan penjelasan Quran ini sangat jelas mana yang dikatakan Shiratal Mustaqim. Nah, demikian saya akhiri dengan mengucapkan Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.